gue rasa modal gue untuk memulai usaha ini, Ricebox ini, itu nggak nyampe 200.000. Hai semuanya, balik lagi sama gue, Kak Ucup. Dan ya, PPKM lagi bikin gue makin pusing, dimana sekitar sudah setahunan lebih ini gue yang belum tahu gue adalah seorang badut, nama saya Kak Ucup. Ya, karena menjadi badut urusannya dengan ulang tahun, ketika pandemi corona ngebuat gue jatuh, maksudnya kondisinya dimana buat acara ulang tahun itu jadi nggak ada gitu. Jadinya bukan nggak ada sih, tapi lebih ditiadakan untuk acaranya. Walaupun masih sering dapat, tapi nggak banyak gitu, nggak sebanyak ketika sebelum pandemi corona ini. Nah, ketika kemarin ada kebijakan PPKM yang ngebuat semakin, tadinya tuh sebenarnya acara ulang tahun tuh udah mulai naik, maksudnya udah mulai ada lagi yang bikin acara-acara ulang tahun yang biasa dimana gue Sabtu Minggu bekerja. Tapi ternyata PPKM diadakan, semua acara di cancel lagi. Gue pun mikir, kalau gue gini terus, jadinya gue nggak ada pendapatan sama sekali. Ya, kemarin ngikutan yang acara The Next Influencer, karena efek dari pandemi juga acaranya dipercepat. Yang ngebuat ya udah, jadinya ya cuman ya terjadi singkat aja gitu. Nah, akhirnya gue balik lagi ke sini. Terus apa yang harus gue lakukan? Ya udah, gue bikin lah usaha yang di rumah. Ini tempat gue, ini kontrakan gue, kecil sih, emang masih kecil sih. Jadi kontrakan gue ini gue sulap untuk jadi tempat buat gue jualan makanan, dan gue jualannya adalah nasi Ricebox. Ini gue di sini pengen ngebagi share aja tentang bagaimana modal gue ngebuat makanan ini, terus bagaimana cara gue jualannya. Karena ini lewat di rumah, satu, kenapa gue pilih di rumah, karena kalau gue sewa tempat resikonya besar. Jadi resiko untuk dapetin pelanggan dari luar yang berdiam diri di luar, maksudnya di ruko pinggir jalan, itu kecil sekali. Satu, karena gue baru. Terus ya ini memang kondisinya memang baru banget gue bikin usaha nasi ini Ricebox. Sebelumnya sih gue memang udah punya usaha, yaitu gulali dan popcorn. Cuman itu juga catering acara, yang dimana karena pandemi corona juga acara kan memang sudah tiada juga, jadi itu juga berdampak. Nah, makanya gue bukalah Ricebox ini. Gue namain namanya nasi dubes. Gue ada 3 varian menu dari, ada Ricebox ayam bawang, sambal bawang, Ricebox ayam saus lada hitam, dan Ricebox ayam sambal Bangkok. Lalu yang terakhir yang baru gue bikin adalah nasi gila. Nah, gue mau nge-share aja apa aja sih alat-alat yang gue butuhkan dan modal yang gue keluarkan untuk membuat ini semuanya. Gue jualan di rumah, artinya buat bisa jual keluar, gue menggunakan aplikasi Gojek dan Grab. Ya, gue daftarkan makanan gue ini ke GoFood dan GrabFood. Itu pun gampang banget gue daftarnya, karena cuma dalam waktu 2 hari itu udah aktif. Bener-bener ini di rumah gue sendiri, kontrakan gue sih. Ya, gue bertempat tinggal di sini. Terus modalnya pun gue juga mengurangi semuanya, seminimal mungkin gue keluarkan, biar resiko yang besar tidak terlalu banyak yang kebuang. Kayak gue modal yang pertama, gue kasih tahu ini aja dulu deh. Ini Foodpal namanya. Gue pakai ukuran L, jadi yang paling besar. Jadi itu ada 2 ukuran, ada 3 ukuran setahu gue. Ada yang S, medium, ada yang small, medium, dan yang large, ini yang besar. Ini harganya murah meriah. Ini tuh cuman 800 perak satuannya. Minimal kita harus belinya 50 piece. Kalau kalian misalkan punya dana lebih, kalian bisa beli yang langsung di print cetak semua, custom. Harganya tidak jauh beda, cuman bedanya kalau itu kalian harus cetak minimal sekitar 1000 piece atau 500 piece gitu. Nah, karena gue meminimalkan budget gue, ya udah gue beli aja yang 50-an piece yang polosan. Ini udah gue bentuk dan udah gue labelin. Ini stiker, ini cetak sendiri juga. Bikin logo sendiri dengan, sekarang kan aplikasi logo udah banyak nih, kayak Canva, PixArt. Gue pakai itu, print sendiri. Ini pun juga murah meriah, cuma 100 perakan.
kalau nggak salah sekitar 10.000 tuh dapat 60 piece buat logonya, cetaknya. Gue pakai bahan yang kromo, jadi murah meriah. Jadi bisa bilang satu paket satu buat makanan gini doang modalnya itu 1.000 perak. Enggak, 1.000 perak pun juga kemahalan sih sebenarnya, cuman ya sekitar segitu. Ada motor lewat. Ya sekitar segitulah untuk modal dari si footpal ini. Footpal large gede gini ya. Terus gue ngerubah bagian depan ini untuk meja. Untuk meja sendiri gue udah punya, jadi meja bisa kalian pakai apa aja. Terus gue juga punya, karena makanan bentuknya yang seperti di thumbnail, ada telurnya. Gue tuh beli ini pencetak telur. Sebenarnya ini adalah pencetak kue, ya. Namanya kalau kalian cari namanya pencetak kue. Kalau ini harganya itu gue cek di pasaran. Sorry ya, ini agak berminyak karena memang habis digunakan. Karena memang tadi habis nyiapin orderan dan sekarang lagi tidak nyiapin orderan. Belum sempat gue cuci karena baru banget. Terus ini itu harganya variasi. Gue udah survei ke pasar, sebelumnya gue cari di pasar, ternyata harganya mahal banget, itu nyampe angka 95.000 sampai 100.000. Nah, gue mikir kalau misalkan harganya segitu lumayan juga dong. Ya udah, gue cari itu di toko ketiga, pihak ketiga e-commerce, Shopee. Gue dapatnya di Shopee. Gue cari aja cetakan kue martabak. Jadi ketiknya cetakan martabak, itu harganya variasi. Yang gue dapat paling murah adalah 50.000, setengahnya dong dari itu. Dan kalau di ini bukan promosi, cuman e-commerce biasanya ada gratis ongkirnya, dan gue dapat gratis ongkir. Dan bahkan kalau di pasar itu cuman dapatnya satu tempat gini doang, yang ini. Tapi kalau misalkan kita di Shopee, ternyata gue dapat spatulanya juga, sama dapat tutupnya kayak gini. Bonusnya dapat banyak. Terus gue modalin apa lagi ya? Sebenarnya sih yang gue siapin itu adalah itu doang, 2. Karena yang lainnya itu gue udah punya, kayak kompor gue udah punya. Karena buat masaknya, kalau ayam, sebenarnya ayam gue pakainya adalah ayam filet. Ya, ayam filet itu harganya murah. Ayam filet itu harganya itu sekitar per kiloannya kemarin sih beda-beda sih. Gue dapetnya ada yang 45, ada yang sampai 55. Cuman gue akhirnya karena sering jadi belanja ke pasar, akhirnya dapat sekitar 45 ribuan. Kalau ayam itu mengikuti alurnya sih, maksudnya ngikutin harga pasar juga ya. Jadi ya sekitar segitulah. Ya, terus nasi dan beras udah selesai. Kalau ininya udah tinggal modal yang lain, kayak nasi ya kita masak pakai rice cooker. Udah cuman itu doang sih modal yang di awal yang gue punya. Sisanya gue bisa dapat sendiri. Kayak gue pakai ayam sambal Bangkok itu pakainya sambal Indofood Bangkok, jadinya tinggal pakai itu. Kalau black pepper sama sambal bawang itu gue buat sendiri, bukan gue sih yang bikin, tapi istri gue yang bikin karena dia yang lebih pintar masak. Gue cuman pakai itu doang. Udah, selebihnya gue promosikan makanan gue itu lewat internet. Dan karena gue targetnya adalah GoFood dan GrabFood, artinya yang paling banyak dicari adalah yang terdekat. Jadinya gue promosikan itu ke grup-grup Facebook di sekitar 1-5 km penjualan gue. Dan kalaupun daftar GrabFood dan GoFoodnya itu juga gampang banget, karena tidak harus bayar, itu gratis. Dalam 2 hari itu langsung ACC, gue langsung bisa jualan. Cuman segitu aja lah yang gue bisa bagikan. Dan gue rasa modal gue untuk memulai usaha ini, Ricebox ini, itu nggak nyampe 200.000. Ini 50.000, itu gue juga cuma beli 50.000 boxnya. Ini boxnya 50 ribuan gue beli. Terus ya total semua ya dari 800 yang 1000 perak tadi dapat 50 piece, 50 ribuan. Udah, sisanya kayak ayam, bahan pokok ayam, sambal segala macamnya itu gue beli sekitar 100 ribuan. Jadi ya 200 ribu lah gue untuk modal bikin jadi usaha makanan kayak gitu. Paling yang dibutuhkan lainnya adalah karena jualannya di GrabFood, kita harus cetak banner. Cetak bannernya gue taruh di depan rumah gue.
Itu pun juga murah, cuma 15.000 karena gue cetaknya 1x1 meter. Di tempat gue tuh 15.000 segitu, tapi kalau gue nggak tahu di tempat kalian berapa, cuman gue cuma cetak segitu doang, 15.000. Dan jadilah gue jualan nasi ini, rice box, dan udah gitu doang. Mungkin itu aja yang bisa gue bagikan sekarang, yang saat ini gue lagi tidak menjadi seorang badut karena lagi fokus ke sini, karena memang lagi jarang ada acara badutnya. Ya sudah, mari kita bertahan hidup di masa pandemi ini. Salah satunya cara bertahan hidup gue adalah dengan berjualan. Ya doain aja ya teman-teman, semoga rice box gue, nasi dubes namanya, laku. Kalau kalian mau cobain silahkan cari aja nasi dubes. Cuman ini ada di daerah Cipayung, Jakarta Timur, jadi kalau terlalu jauh mungkin belum bisa. Tapi ya kalau kalian deket sini, bolehlah dicicipin nasi dubes. Cari di GoFood atau di GrabFood. Nanti bakal juga hadir di Shopee. Gue udah daftarin Traveloka Eats juga. Ya semoga udah hadir di situ. Cuman yang baru aktif sekarang adalah GrabFood dan GoFood. Thank you teman-teman yang sudah mau nyaksin video gue. Saya Kaucup yang tadinya badut, masih badut sih, cuman gue lagi usaha makanan ini, rice box. Itu yang bisa gue bagikan sekarang. Kalau kalian suka video ini, boleh di like, subscribe. Banyak suara anak kecil ya, karena memang kondisinya rumah gue kontrakan, banyak yang main. Thank you semua. Saya Kaucup.